Om Swastiastu. Halo guys, hari ini kita ketemu lagi dalam channel Sang Nyoman Bambang. Nah, video kali ini yang saya sajikan mungkin berbeda ya, namun ini merupakan pengetahuan ya, masuk ke pendidikan ya. Bagi kita khususnya penduduk Bali ya, yang khususnya beragama Hindu, tentunya ingin tahu tentang sekilas adanya Panca Pandita di Bali ya. Nah, Panca Pandita di Bali inilah banyak membuahkan suatu karya besar yaitu pura-pura yang ada di Bali khususnya ya. Mungkin ini sekilas Bapak berikan baca pandita, mudah-mudahan bermanfaat dan semoga data atau pengetahuan ini bisa dipergunakan untuk menjawab soal-soal agama yang akan datang ya. Ini merupakan bahan bahan untuk ujian agama ya, agama Hindu ya terutama ya. Mungkin banyak kekurangan dalam video ini, mohon dimaafkan dan semoga bermanfaat. Dan Bapak juga mengaturkan 1000 hormat kepada leluhur kita ya, yang telah memberikan suatu mukjizat yang berdirinya pura, dan kita hidup di zaman sekarang tahu pengetahuan ini merupakan keajaiban beliau. Nah, mungkin sekilas Panca Pandita ini mungkin kurang kurang artinya kurang banyak pengetahuan, namun sekilas ini mungkin bermanfaat ya. Ya, dan untuk itu Bapak sebagai penyaji dalam video ini mengaturkan 1000 hormat kepada Luhur dan mohon maaf kami pekulun leluhur kita Panji Pandita, semoga beliau memberikan Bapak tuntunan agar bisa menyelesaikan video ini dengan baik dan bisa bermanfaat bagi kita semua khususnya agama Hindu. Ya, mari kita mulai. Bapak buka dulu layar lebarnya ya. Nah, ini layar lebarnya. Nah, ini merupakan gambar seorang empu ya. Empu yang Bapak ambil dari Google ya. Beginilah wujud empu pada zaman terdahulu ya. Ya, mungkin 1000 Masehi yang terdahulu ya. Nah, ini Pak berikan satu gambaran ya. Nah, gambaran ini akan memberikan nuansa tersendiri bagi kita bahwa oh begini empu kita di Bali ya. Begini loh kita di Bali. Oh, ini pencipta pura yang ada di Bali ya. Dan oh ini memberikan konsep tentang agama kita. Ya. Kita mulai ya. Yang pertama kita akan membahas yaitu leluhur kita Empu Gana. Nah, Empu Gana ini merupakan salah satu dari Panca Pandita yang dalam silsilah dan kisah Bagawanta datang di Bali pada tahun Saka 922 atau 1000 Masehi. Beliau adalah kakak kandung dari Empu Kuturan dan putra ketiga dari Dangyang Tanuhun. Beliaulah yang membangun Pasraman di dasar Gegel Klungkung. Beliaulah yang membangun Pasraman di dasar Gegel Klungkung. Ini belum berbentuk pura ya, tapi beliau mendirikan Pasraman ya. Sebagaimana dijelaskan juga dalam Babad Bali, dikutip Babad Bali ya, dikutip dari dokumen Purdasar Buana Geger. Beliau adalah orang suci yang berasal dari Jawa. Ya. Tiba di Bali pada masa pemerintahan suami istri Udayana Warmadewa. Jadi tibanya beliau di masa pemerintahan suami istri Udayana Warmadewa dan Gunapraya Garma Patni yang berkuasa dan memerintah Bali pada tahun Saka 910 sampai tahun Saka 933. Tahun 988 sampai 1011 masih ya. Itu ya. Nah, Empu Gana ini merupakan Brahmana penganut paham Ganapatya. Seumur hidup menjalankan ajaran Sukla Brahmacari, yakni tidak menjalani masa
Sagriasta. Jadi Empu Gana tidak menikah dia. Kaitannya setelah berdirinya kerajaan Sucipuro, pura ini dipakai, jadi Pasraman ini dipakai pura ya sebagai merajaan keluarga raja saat itu. Nah, letak pura ini persis berada di timur laut keraton Sucipuro. Pada zaman itu, keraton Sucipuro berdiri di Banjar Jero Agung Gegel. Sebagaimana sejarahnya, pura dasar Buana erat kaitannya dengan Empu Gana yang hidup pada akhir abad ke-9 Masehi. Pura dasar Buana dibangun oleh Empu Wijaksara. Nah, setelah Empu Gana mungkin moksa ya, jadi pura dasar Buana dibangun oleh Empu Dwi Jaksara dari kerajaan Wilwatika atau Wilwatika sebagai bentuk penghormatan terhadap Empu Gana. Empu Gana merupakan seorang Brahmana dengan peran sangat besar terhadap perkembangan agama Hindu di Bali. Nah, Pak Amir sumbernya dari sejarah ada yaitu blogspot.com ya. Kemudian kita lanjut ke Empu Semeru. Empu Semeru berdasarkan silsilah dan keturunan Bagawanta. Empu Semeru merupakan putra juga dari Dangyang Tanhun. Nah, Empu Gana juga putra dari Dangyang Tanhun. Dalam penjelasan Siwa Buddha, beliau adalah berasal dari sekte Siwa. Tiba di Bali pada hari Jumat Kliwon, Puku Pucut bertepatan dengan hari Purnamaning Kaulu. Chandra Sengkala, Jatma Siratmaya, Muka yaitu tahun Saka 921 sampai 999 Masehi. Lalu berparahyangan di Besaki. Semeru ya. Semeru. Bersama Empu Kuturan, Empu Gana, dan Empu Genijaya dalam penjelasan Lalita Hitakarana, beliau menetapkan Tri Tekarana. Jadi Empu Kuturan, Empu Gana, dan Empu Genijaya menetapkan Tri Tekarana, Tri Kayangan, dan Tri Muti dengan konsep agama Siwa Buddha di bawah pemerintahan Maharaja Gunapriya Dharma Patni Udayana. Jadi Maharaja Gunapriya Dharma Patni Udayana. Nah, kisah beliau yang selama hidupnya menurut kutipan dari blog Gegesah ya, Empu Semeru menempuh kehidupan sebagai brahmacari. Meskipun beliau tidak menikah, seumur hidup beliau bisa menurunkan seorang putra. Tentu saja itu terjadi berkat Kasidi Adnyanan ya. Kasidi Adnyanan, beliau menurunkan putra Dharma bernama Empu Driakah dan Empu Kamareka. Jadi Empu Semeru dengan kekuatan gaibnya ya, kekuatan batinnya, beliau menurunkan putra Empu Driakah, dan Empu Kamareka. Jadi dua orang empu yang dilahirkan ya, tanpa seorang istri, namun dengan kekuatan gaibnya ya, Empu Driakah dan Empu Kamareka ya. Berkat kasidian Adnyana dan kekuatan Panca Bayunya, kemudian tongkat kayu juga tersebut diciptakan menjadi sosok manusia. Nah, jadi Empu Semeru juga dalam perjalanan juga menciptakan manusia dari tongkat kayu ya. Tongkat kayu menjadi sosok manusia. Begitu menjadi manusia, seketika manusia baru itu menghadap Empu Semeru. Orang itu mengaturkan sembah dan sujud bakti serta menyampaikan terima kasih banyak Empu Semeru yang telah berkenan mengubah tongkat kayu menjadi manusia. Nah, manusia itu berkata baik budi pada paduka Empu ya. Manusia itu berkata baik. Manusia itu berkata baik budi paduka Empu, janganlah hendaknya secara lahirnya saja, melainkan juga agar sampai ke dalam hati nurani paduka Empu. Jadi, nah sosok manusia yang diciptakan dari tonggak kayu itu memohon pada Empu Semeru untuk mohon diajarkan ilmu kebatinan dan ilmu agama dan lainnya ya. Nah, seterusnya hamba juga diberikan tuntunan dan ajarannya. Jadi dia mohon dituntun menjadi manusia sejati dan dengan ajaran dari Empu Semeru. Sehingga hamba dapat mengikuti jejak paduka Empu. Jadi sosok manusia itu yang tercipta dari tonggak kayu itu juga memohon pada Empu agar diberikan tuntunan dan ajaran dan bisa mengikuti jejaknya Empu Semeru ya. Demikian keinginan manusia tersebut, Empu Semeru menolaknya. Beliau tidak berkehendak menyucikan manusia tersebut. Jadi beliau tidak berkehendak dia menyucikan manusia tersebut.
Mendengar jawaban Empu Semeru, orang itu berinang air mata. Jadi manusia yang terbuat dari tonggak kayu tersebut berinang air mata dan berkata bahwa sebaiknya Empu Semeru mengembalikan saja wujud asalnya sebagai kayu. Karena ia merasa tidak berguna menjadi manusia tanpa ilmu dan tanpa pengetahuan. Mendengar kata manusia tersebut, Empu Semeru tidak dapat mengeluarkan kata-kata sepatah pun. Tiba-tiba terdengar dari sabda dari angkasa. Nah, jadi tiba-tiba dari angkasa keluar suara dia. Kemudian Empu Semeru meninggalkan Besakih izin kepada Batara Hyang Putrajaya untuk selanjutnya meneruskan perjalanan ke Gunung Lempu yang luhur. Nah, jadi suara yang keluar merupakan suara dari Batara Hyang Putrajaya di Besakih ya, agar Empu Semeru melanjutkan perjalanannya. Jadi Empu Semeru meninggalkan Besakih dengan izin Batara Hyang Putrajaya untuk selanjutnya meneruskan perjalanan ke Gunung Lempuyang. Yaitu tempat besarnya Batara Hyang Genijaya. Berkat kekuduan Empu Semeru berdoa, keluarlah Batara Hyang Genijaya. Beliau sangat senang menerima kedatangan keturunannya melakukan persembahyangan. Kemudian Empu Semeru membangun parayangan di Pura Besakih dengan dibantu orang-orang Baliago ya. Sejak itu Empu Semeru pulang pergi ke Bali dan Jawa. Secara lahir batin Empu Semeru selalu mengupayakan kebahagiaan dan kesejahteraan seluruh umat manusia di dunia. Oleh karena telah selalu dipelihara dan dirawat, maka parayangan yang Tripuruse yang ada di Gunung Agung, Gunung Lempuyang dan Ulun Danu selalu lestari. Jadi jadi pura yang ada di Bali khususnya di Gunung Agung yaitu Pura Besakih dan di Gunung Lempuyang Pura Lempuyang Luhur dan di Gunung Batur atau di Ulun Danu itu Pura Batur itu akan selalu ada kaitannya karena karena beliau yang bersemayan di tiga pura tersebut merupakan bersaudara dia. Jadi yang Genijaya yang bersana di Gunung Lempuyang bersaudara dengan yang Putrajaya yang ada di Gunung Agung dan Dewi Ulundanu ya. Di Ulundanu bersaudara juga dengan ya. Kemudian Empu Berada. Nah, Empu Berada adalah salah satu dari Panca Tirta atau Panca Empu ya. Panca Empu atau Panca Pandita. Beliau datang ke Bali pada Isakat 963 tahun 1041 Masehi. Sebagaimana disebutkan di dalam prasasti Batu Madeg, untuk menemui Empu Kuturan di Seliukti, beliau datang ke Bali sebagai utusan Raja Erlangga. Jadi datangnya Empu Berada atas perintah dari Raja Erlangga. Empu Berada minta kepada Empu Kuturan agar salah satu seorang putra Erlangga dinobatkan menjadi raja di Bali. Ya, jadi Erlangga memohon agar putranya dinobatkan menjadi raja di Bali. Permohonan itu ditolak oleh Empu Kuturan. Demikianlah kisah dalam Lantar Calon Arang yang dikutip dari halaman Empu Berada dan Kayu Silem. Dia juga disebutkan dalam kisah Bagawanta merupakan keturunan dari putra kelima dari Ide yang Tanhu. Nah ini juga Empu Berada ini merupakan juga anak dari Ide Dang yang Tanhun yang menjadi pendeta kerajaan di Prabu Erlangga di Daha ya, Jawa Timur. Berdiam di Lemah Tulis. Jadi tempatnya Empu Berada di Lemah Tulis, Pajarakan. Sekitar tahun masih 1000 dan juga beliau memiliki putra laki-laki bernama Empu Baule ya. Jadi putra Empu Berada namanya Empu Baule yang akan kawin dengan Ratna Megali ya. Jadi anaknya calon arang ya. Dalam prasasti Cane ya 1021 Masehi sampai prasasti Tudung Hiang 1035 Masehi yang dikutip dari sumber pemecutan Bedulu Majapahit, Empu Berada disebut pada akhir masa pemerintahannya Airlangga berupaya meneruskan estafet kepemimpinannya. Putrinya sebagai Mahamantri Hino yang mempunyai kedudukan tertinggi setelah raja yang bernama Dewi Sangramawijaya dipersiapkan menjadi pengganti penguasa Kauripan. Namun dia menolak menjadi raja dan memilih menjalani hidup sebagai pertapa tahun 963 Saka. Dewi Sangramawijaya ini disebut juga dengan Dewi Kili Suci. Jadi Dewi Sangramawijaya juga disebut dengan Dewi Kili Suci sebagai putri Kedi, yaitu seorang perempuan yang memiliki
kesucian karena tidak menstruasi. Nah ini Dewi Sangramwijaya atau Dewi Kelisuci tidak pernah menstruasi ya. Ya karena dia kusuk ke agama Hindu. Jadi ingin meningkatkan keajnananya ada ilmu ilmu kebatinannya ya. Kemudian Empu Geni Jaya. Beliau datang di Bali pada tahun Isaka 971 atau tahun Masehi 1049 dan berdasarkan sila dan keturunan Bagawanta, Empu Geni Jaya merupakan putra sulung dari Dangyang Tanuhun. Beliau membuat pasraman di Gunung Lempuyang, Madiun, Bali Timur. Beliau yang menurunkan Sang Saptarsi, 7 pendeta yang kemudian menurunkan keluarga besar Pasak di Bali. Dalam Lalita Hitakarana, beliau adalah pemeluk Brahmaisme yang bersama Empu Kuturan, Empu Gana, dan Empu Semeru menetapkan Tri Hitakarana, Tri Kayangan, dan Tri Murti dengan konsep agama Siwa Buddha di bawah pemerintahan Maharaja Gunapriya Dharma Patni Udayana. Dalam Babat Bali tentang Kiai Kepasakan dijelaskan Empu Geni Jaya memiliki 7 orang putra yang disebut sebagai Saptarsi, yaitu Empu Ketek, Empu Kananda, Empu Wiratnyana, Empu Widodharma, Empu Raga Runting, Empu Prateka, dan Empu Danke. Nah, ketujuh bersaudara ini menurunkan warga Pasak di Bali. Di Bali, beliau juga mencetuskan konsep mitologi Saptagiri. Kemudian Empu Kuturan. Empu Kuturan adalah sang konseptor desa Pekraman dan Resi Markandia sebagai penyuci alam. Dari beberapa sumber sejarah dapat disimpulkan betapa eratnya hubungan Pulau Bali dengan Jawa, terutama Jawa Timur. Ikatan tali kasih antara Bali dan Jawa Timur bertambah erat dengan dilangsungkan pernikahan agung antara Sri Udayana Warmadewa dari Bali dengan Sri Mahendra Datta, adik perempuan Raja Daha Sri Dharmawangsa Ananta Teguh, putri Raja Sri Makutawangsa Wardana, cicit dari Sri Maharaja Paradewasikan Kamaswara Dharma Wangsa. Ya, jadi masih ada hubungannya. Ya, Sri Udayana Warmadewa kawin dengan Sri Mahendra Datta, adik perempuan dari Raja Daha Sri Dharma Wangsa Ananta Teguh, putri Raja Sri Makutawangsa Wardana, cicit dari Sri Maharaja Padewasan Kas Kamaswara Dharma Wangsa, di mana setelah upacara Dewi Jati dan Dikse, inisiasi bernama Empu Sendok. Nah, jadi Empu kemudian ya Sri Maharaja Padewasikan Kamaswara Dharma Wangsa, di mana setelah upacara Dewi Jati atau Dikse, inisiasinya bernama Empu Sendok. Nah, Upacara agung itu dilaksanakan pada tahun 988 Masehi, di mana kemudian keduanya dinobatkan menjadi raja suami istri di Bali dengan gelar Sri Gunapriya Dharma Patni Darmo Dayana Warmadewa. Ya. Jadi Empu Kuturan merupakan sang konseptor ya. Nah, pada masa pemerintahan suami istri inilah terjadi perubahan besar-besaran di Bali. Perubahan ini hampir menyangkut seluruh aspek kehidupan di Bali. Singkat kata, perubahan ini menyangkut politik, ekonomi, sosial, dan budaya dan agama. Zaman itu dikatakan sebagai zaman perubahan yang memberikan corak dan warna bagi kehidupan masyarakat Bali. Dari situasi perselisihan, pertentangan kepada situasi persatuan dan kesatuan. Adanya konflik ini diakibatkan oleh adanya perbedaan keyakinan dan kepercayaan yang dianut oleh masyarakat Bali yang mayoritas terdiri dari orang-orang Bali Age. Pada saat itu penduduk di Bali menganut 9 paksa keyakinan yang berbeda, yaitu ada Siwa, ada Kala, ada Brahma, Wisnu, Bayu, Suara, dan Bhairava, Ganapatya, dan Sogata Buddha. Yang di dalam pelaksanaannya sering menimbulkan keresahan di masyarakat. Rakyat tidak menentang raja, tidak ada pemberontakan yang ingin menggulingkan raja. Hal ini disebabkan karena masing-masing paksa atau keyakinan yang pada masa itu menempuh jalan sendiri, sehingga raja sulit mengendalikan rakyatnya karena banyak visi dan misi tataran pemikiran rakyat. Ya. Akibat dari perbedaan keanekaragaman keyakinan itu, keamanan dan ketertiban menjadi terganggu. Peristiwa ini terjadi masalah sosial yang berlarut. Jika dibiarkan akan sangat mengganggu stabilitas raja. Dan Pulau Bali pada umumnya hal ini tidak dapat diatasi oleh Raja Udayana Warmadewa dan Ratu Gunapriya Dharmapatni. Untuk mengatasi kemelut tersebut, Raja suami istri ini mengundang Sang Satursana dari Pancetirta. Jadi 4 dari 5 panda Empu Lampite di Jawa Timur yang telah terkenal karyanya dalam berbagai bidang kehidupan. Mereka adalah empu yang datang secara bertahap kemudian mendampingi pemerintahan Raja Ratu di
ini di Bali. Para empu itu antara lain Empu Semeru yang tadi sudah dijelaskan ya. Empu Semeru atau Empu Mahameru tiba di Bali 99 Masehi. Beliau memeluk agama Siwa, beliau menjalani sekolah Brahmacharya. Tidak kawin seumur hidup. Kemudian Empu Gana tiba di Bali 1000 Masehi ya. Ini diurutkan ya. Beliau memeluk paham Ganapatya, beliau menjalani sekolah Brahmacharya. Kemudian Empu Raja Kerta atau Empu Kuturan tiba di Bali 1001 Masehi. Beliau memeluk agama Buddha aliran Mahayana. Beliau menjalani Siwala Brahmacharya. Kawin hanya sekali dan seumur hidup dengan suami istri. Kemudian Empu Genijaya tiba di Bali 1006 Masehi. Beliau memeluk paham Brahmaisme menjadi ayah dari 7 empu yang kemudian dikenal dengan nama Sang Saptarishi Bali. Beliau menjalani Brahmacharya, sedangkan yang paling bungsu bernama Empu Baradah tidak ikut ke Bali. Beliau tetap tinggal di Lemah Tulis, Pejarakan, Jawa Timur, dan kemudian menjadi Purohito Kerajaan Daha dan masa pemerintahan Sri Raja Erlangga ya. Jadi itu sekilas ya. Nah, Empu Kuturan ini merupakan salah satu dari Pancapanida juga ya. Nah, yang tadi berapa itu tadi? Nah, jadi yang pertama Empu Semeru, Ganapati, Empu Semeru, Empu Gana, Empu Kuturan, Empu Genijaya, dan Empu Berada. Nah, kita akan menginjak sekilas tentang Empu Kuturan. Empu Kuturan merupakan salah satu dari Panca Pandai yang telah tiba di Bali pada hari Rabu. Beliau Kupang, Maduraksa, tanggal Ping 6, Chandra Sengkala Agni, suku Babahan atau tahun Saka 923 1001 Masehi yang berkaitan dengan Siwa Buddha yang ada di Bali. Selanjutnya berparayangan di Pura Sileyukti Padang Bae. Dari adanya lontar calon arang dapat diketahui bahwa Empu Kuturan berasal dari Jawa Timur yaitu di suatu tempat bernama Girah. Di sanalah beliau pernah berkuasa sebagai raja. Beliau berangkat dari dan menetap di Bali didorong oleh 3 faktor. Penyebabnya itu 1. Memenuhi permintaan raja suami istri guna Pria Dharma Patni dan Udayana Brahmadewa yang bertata di Bali pada tahun Saka 910 sampai 988 dan tahun 988 masih sampai dengan 1011 masih. Yang memerlukan keahlian beliau dalam bidang adat, agama, dan merehabilitasi dan menstabilisasi timbulnya ketegangan dalam tubuh masyarakat Bali Age. 2. Karena bertentangan dengan istri beliau yang menguasai magic. Jadi istrinya Empu Kuturan bernama Rangde Nanteng Girah. Ya. Nanti anaknya bernama Ratna Manggali yang kawin dengan Empu Bahula ya. Anaknya Empu Baradah, janda Raja Girah. Sebagai bisuke saniasi, beliau juga lebih mengutamakan ajaran Dharma daripada kepentingan pribadi. Itu alasannya Empu Kuturan datang ke Bali dia. Oke. Kesempatan baik itu pula dipergunakan datang ke Bali karena ada orang kewajiban membiarkan Dharma selain selain Senopati, beliau juga diangkat sebagai ketua majelis Pakiragiran Ijro Makabehan yang beranggotakan sekalian Senopati dan para wanita Siwa Buddha. Dalam satu rapat majelis diadakan di Batan Anyar yang dihadiri oleh unsur 3 kekuatan pada situ. Itu dari pihak Buddha Mahayana diwakili oleh Empu Kuturan, juga disebut dengan ketua sidang dari pihak Siwa diwakili oleh Pemuka Siwa dari Jawa, dari pihak keenam sekte dipenuhi oleh orang Bali Age ya. Nah, kemudian setelah itu Bapak singgung sedikit tentang Dangyang Nirata. Nanti akan ada khusus video tentang Dangyang Nirata. Pas sekilas tentang Dangyang. Dangyang Nirata juga disebutkan ide Betara Sakti Woro. Dangyang Nirata Jendra atau nama bisike dan dialah Empu Nirata dalam Padmasana. Adalah putra dari Dangyang Semarenate. Jadi Dangyang Nirata, Dangyang Jendra anaknya Dangyang Semarenate. Dangyang Semarenate adalah putranya Empu Tantular. Dangyang Semarenate adalah anaknya Empu Tantular. Empu Tantular adalah putranya Empu Bahula dengan dia Ratna Manggali, sedangkan orang tuanya dari Empu Bada, Empu Barada. Nah, jadi Empu Bahula dengan dia Ratna Manggali kawin, lahirlah Empu Tantular ya. Kemudian Empu Tantular kawin, lahirlah Dangyang Semerata. Dangyang Semerata lahir adalah Dangyang Nirata, Dangyang Dwi Jendra ya. Sedikit ya. Jadi masih ada hubungan dengan tentang Panca Pandita ya. Ada keturunan Empu Kuturan, baik Empu
Kuduran dengan Empu Barada adalah saudara dari Empu Geni. Jadi Empu Kuduran dan Empu Barada meyakinkan sehingga adanya perkawinan antara anaknya Empu Kuduran dengan anaknya Empu Baulu, Empu Barada ya. Jadi anaknya Empu Barada namanya Empu Baulu, anaknya Empu Kuduran namanya Ratna Manggali ya. Anaknya anaknya ulang ya. Anaknya Empu Barada namanya Empu Baulu. Empu Barada yang namanya Empu Baulu. Sedangkan anaknya Empu Kuduran namanya Ratna Manggali ya. Sehingga kawin lahirlah Empu Tantular ya. Ini Bapak ulang lagi sekali biar tidak bingung ya. Jadi Empu Baula dengan anaknya Empu Barada, Empu Baula anaknya Empu Barada kawin dengan anaknya Empu Turan, itu Ratna Manggali dari istrinya Rateng Girah ya. Kemudian dari Empu Baula dengan Ratna Manggali lahirlah Empu Tantular. Dari Empu Tantular lahirlah Dangyang Semaranata. Dari Dangyang Semaranata lahirlah Dangyang Mirata ya. Itu sekelas bisa dibaca lebih lanjut lagi sesuai dengan pemahamannya masing-masing ya. Itu Bapak ulang sekali biar tidak bingung. Jadi Empu Berada punya anak namanya Empu Baule, kawin dengan anaknya Empu Kuduran namanya Ratna Manggali, dia Ratna Manggali. Dari perkawinan Empu Baule dengan dia Ratna Manggali lahirlah Empu Tantular. Empu Tantular kawin lahirlah Dangyang Semaranata. Dangyang Semaranata berputra Dangyang Nirata. Nah, itu ya. Kita lanjut. Jadi karena udah kesepakatan antara Empu Kuduran dan Empu Barada, maka pernikahan pun terjadi antara Empu Baulu dan dengan dia Ratna Manggali ya. Kemudian lahir Empu Tantular dan dari Empu Tantular lahirlah Dangyang Semerenate dan dari Semerenate lahirlah Dangyang Widya. Ini juga ya sebenarnya ya. Dangyang Semerenate ya. Ya yang penting kita belajar pelan-pelan sekali kan ini tentang sejarah kita. Tapi Pak Kulun, mohon maaf pada beliau-beliau yang sudah menjadi angin, menjadi yang mudah-mudahan membantu saya menyebarluaskan sejarah beliau agar saya tahu ya apa namanya Puturan, mana lahirnya ya. Sehingga saya tahu oh Puturan bersaudara dan bersaudara dengan bersaudara lima dia ya. Merupakan putra dari Dangyang Tanuhun ya, yang ada di Jawa, datang ke Bali dan seterusnya ya. Bisa dibaca lagi dan bisa ditonton ya. Maaf ini sekilas ada mau lewat. Maaf ya, sedikit ada gangguan karena ini nyoba makanan ya. Kita lanjut sebagai berikut ya. Kemudian Empu dengan Empu Barada sudah sepakat sehingga lahirlah itu perkawinan Empu Balu dengan dia Ratna Manggali ya. Empu Balu dengan dia Ratna Manggali. Kemudian lahir dalam Empu Tantular. Dari Empu Tantular lahirlah Dangyang Semeranata. Semeranata lahirlah Dangyang. Nah, keturunan Empu Kuduran, baik Empu Kuduran maupun Empu Barada saudara dari Empu Geni. Ya. Jadi Empu Kuduran dengan Empu Barada adalah saudara dari Empu Geni. Yang tidak lain adalah leluhur para warga. Jadi dapat dikatakan mereka adalah sama-sama keturunan Batara yang Paspati yang
perahyangan di Gunung Mameru juga ya. Dayang Nirata datang ke Bali pada tahun 1489 Masehi pada masa pemerintahan Raja Sri Dalam Waturenggo. Nah ini perjalanan Dayang Nirata ke Bali ya pada saat pemerintahan Raja Sri Dalam Waturenggo ya. Dayang Nirata datang ke Bali dalam perangkat Dharma Yatra, akan tetapi Dharma Yatranya tidak akan pernah kembali lagi ya. Sebelum sampai di Bali, Dayang Nirata mula-mula bertempat tinggal di Kediri, Jawa Timur. Disinilah beliau menurunkan dua orang putra ya, namanya Ide Ayu Subawa dan Ide Kemenuh. Ide Ayu Subawa dan Kemenuh ya. Jadi dua orang putra putri ya, Ide Ayu Subawa nama Ide Kemenuh. Keturunan Ide Kemenuh menjadi Brahmana Kemenuh di Bali, sedangkan Ide Ayu Subawa jadi kemudian didarmakan, dipurupulaki dengan nama Dewi Melati. Nah, Ide Ayu Subawa ini didarmakan jadi Betara Ring Purupulaki ya. Dari Kediri kemudian Dayang Nirata pindah ke Pasuruan. Di sini pun menurunkan putra-putra ya. Yaitu Ide Kuluan, Ide Wetan, Ide Ler, Ide Lor. Karena ibunya dari Manuawu maka ketuanya disebut dengan Brahmana Manuawu. Dari Pasuruan lalu Dayang Nirata pindah ke Blambangan. Di sini pun Dayang Nirata menikah dengan adiknya dalam Blambangan. Lalu menurunkan Ide Istra Rai, Ide Sakti Tlaga dan Ide Kediri. Dan kemudian ya, saya cukupkan dulu sampai di sini tentang Pacapandita sekilas ya. Ini merupakan sekilas saja, mungkin akan dilanjutkan dengan perjalanannya Dayang Nirata lebih detail ya. Nanti akan ada videonya. Yang penasaran bersabar dulu, videonya sedang diproses. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, khususnya semeton Hindu yang ada di Bali dan semeton Hindu yang ada di seluruh Indonesia. Jadi mohon maaf mungkin ada yang kurang berkenan dalam penyampaian, agar memaklumi ya, karena baru belajar ya. Sedang baru belajar, yang namanya manusia tetap belajar, jadi belajar sepanjang hayat. Untuk itu saya tutup, Bapak tutup dengan Om Astungkare. Semoga bermanfaat video ini bagi semeton agama Hindu di seluruh, khususnya di Bali dan seluruh Indonesia secara umum, dan mungkin seluruh dunia yang ada, yang perlu memahami tentang Panite yang ada di Bali. Nanti akan ada video khusus tentang yang Yogyakarta dan perjalanannya di Bali ya. Salam perdamaian. Semoga kita bisa berlanjut dan semoga channel ini tetap berdiri kokoh dengan bantuan para pemirsa, para YouTuber dan para yang ingin penasaran dengan pengetahuan